ni'matillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'da. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai kita masih diberikan kesempatan untuk momen terbaik ya. Momen yang ditunggu-tunggu seharusnya buat gengsi ya, untuk melakukan perubahan. Biasanya Ramadan itu digunakan untuk perubahan baik mental, kemudian kesehatan, masalah gengsi kalau nggak kesehatan mental ya kayak gitu. Nah di momen Ramadan ini biasanya digunakan ya dimaksimalkan buat teman-teman untuk merubah mulai dari kondisi kesehatan jasmani maupun dari keimanan gitu. Kemudian salawat serta salam ya semoga selalu kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di bulan yang mulia ini. Harapannya kita semuanya juga terus tidak hanya bersolawat secara lisan tetapi juga kita mempelajari lagi ya contoh manusia terbaik yang seharusnya kita contoh. Harapannya kita belajar lagi dan kita bisa mempraktekkan apa-apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini. Kayak gitu. Baik, saya tanya dulu kabarnya ya teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman semuanya di sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, fresh. Sangat aneh sekali jawabannya. Ya lapar ya. Semoga saya doakan untuk teman-teman yang menjawab dengan tulus, ya. Menjawab dengan sebaik-baiknya jawaban. Semoga apa yang teman-teman targetkan di bulan Ramadan tercapai semuanya. Kemudian yang masih mencari jodohnya, ya ikhtiar mencari jodohnya semoga segera. Kenapa senyum-senyum ya? Oh ya, lagi menanti ya. Semoga semuanya segera mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Dan juga apa-apa yang jadi keinginan teman-teman semuanya atau bahkan keinginan Allah ya itu bisa kita laksanakan dengan baik gitu. Semuanya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Semoga dengan kondisi yang luar biasa itu juga menjadikan kita semakin bersemangat untuk belajar terus ya. Baik teman-teman, saya nggak ingin breaking terlalu ini ya. Saya kali ini meskipun saya basicnya bermain ya. Kemarin itu sebelum puasa Amin berapa hari itu outbound. Masya Allah. Hari puasa outbound. Kegiatannya cuma main-main doang. Kayak gitu. Kali ini saya ingin karena di bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, saya ingin kita bareng-bareng membaca surat Al-Quran ya, membaca surat Al-Fatihah biar saya juga dapat pahalanya dari teman-teman semuanya. Kayak gitu ya. Kita baca ta'awudz dan basmalah dan juga membaca surat Al-Fatihah ya. Kita awali dengan baca ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya minta teman-teman untuk memutarkan hajatnya teman-teman masing-masing ya. Saya kasih waktu untuk berdoa apa yang teman-teman inginkan atau apa yang teman-teman targetkan di bulan ini. Ya, silakan bisa berdoa dimulai.
Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca satu surat lagi, ya surat Al-Insyirah. Ya, semoga di situ karena di situ ada pembelajaran kalau kita itu tidak boleh putus asa, dan di situ juga di setiap ada kesulitan, mungkin teman-teman dengan targetnya teman-teman nanti mengalami kesulitan, semoga di bulan Ramadan ini teman-teman dikuatkan dan juga dilancarkan apa-apa yang pengen teman-teman targetkan, kayak gitu ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biar gak lama-lama ya, mungkin langsung saya panggil ya, Mas Wan dibersihkan. Kali ini kita tentang Ramadan. Iya benar. Aku pakai apa nih? Tidak sama lagi Pakai dari sebelumnya. Oh nggak ada lagi ya? Iya kayaknya. Ya nggak bisa ngomong aku. Iya. Saya serahkan ke. Ini dulu, baru yang ini. Bismillah. Cek 1 2. Suaranya terdengar jelas teman-teman semua? Aman ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabannya sangat menggambarkan puasa sekali ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Pertama aku berterima kasih dulu kepada Mas Aan yang udah ngebuka acara ini pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Dari sekian lama kajian pekanan sempat vakum, terus akhirnya kita diizinkan untuk akhirnya bikin kajian pekanan lagi di bulan Ramadan. Teman-teman puasa semua hari ini? Kalau yang cowok pasti puasa dong, iya ya, pasti ya insya Allah. Alhamdulillah teman-teman puasa. Kalau yang buat cewek ya biasanya mungkin ada yang halangan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang puasa tanggal 18 angkat tangan. Yang puasa tanggal 19 angkat tangan. Yang ikut pemerintah. Siap, oke. Jadi apa teman-teman? Yang benar yang mana? Yang 18 atau 19? Menarik ya pembahasan ini karena sebenarnya pembahasan ini ada di mazhab Syafi'i gitu ya. Jadi ketika akhirnya Imam Syafi'i itu memutuskan bahwa setiap daerah itu harus melihat bulannya masing-masing. Teman-teman tahu nggak ini? Kenapa kok bisa beda Ramadannya? Udah tahu nggak kenapa Ramadannya bisa beda? Dan kenapa akhirnya sekarang ya? Akhirnya kalau sekarang ada yang mulai tanggal 18, ada yang mulai tanggal 19. Udah tahu nggak sejarahnya kayak gimana? Oke, teman-teman, kita bahas terlebih dahulu terkait ini ya. Teman-teman tahu nggak kalau penanggalan atau kalender itu ada dua. Ada kalender yang berdasarkan bulan, ada kalender yang berdasarkan matahari. Kalender matahari kita sebut dengan tahun Masehi, benar ya? Kalau kalender bulan kita sebut apa? Hijriah, benar. Dua-duanya punya 12 bulan, kayak gitu. Tapi untuk menentukan Ramadan, kita pakai kalender Masehi atau kalender Hijriah? Benar, kita pakai kalender Hijriah. Kita melihat bulan untuk menentukan satu Ramadannya kapan. Sampai sini oke ya? Kayak gitu. Jadi kalau misal bulannya udah kelihatan, berarti saat itu satu Ramadan. Masalahnya, bumi itu luas banget ya sih teman-teman? Dan setiap tempat di bumi itu ada yang bisa langsung mengakses langit, ada yang nggak bisa. Contohnya adalah ketika mendung. Ketika mendung kita nggak bisa ngelihat bulan, even bulan ada di situ. Meskipun bulannya ada di situ, tapi ketika mendung tertutup awan kita nggak bisa ngelihat bulannya. Dapat dipahami nggak sama sini? Oke, maka ada bagian dari bumi yang bisa ngelihat bulan, ada bagian dari bumi yang nggak bisa ngelihat bulan. Nah, waktu itu akhirnya muncul satu pertanyaan. Gimana ceritanya bulan yang sama, bumi yang sama, tapi menghasilkan ketentuan waktu yang berbeda? Gitu ya. Nah, awalnya di zaman Rasulullah nggak ada perbedaan. Semuanya kalau waktu itu ngelihat bulan, kenapa? Tahu nggak? Karena waktu itu luas wilayah Islam itu cuman sekitar Arabnya aja, sekitar Arab aja. Bisa dibayangin ya teman-teman. Tapi ketika akhirnya mulai masuk ke zamannya Abu Bakar, masuk ke zamannya Umar, masuk ke zamannya Utsman, masuk ke zamannya Ali, Islam itu menyebar luas.
ketika menyebar luas itu, akhirnya daerah Islam itu tidak bisa lagi dijangkau dalam waktu 1 hari dengan kuda. Waktu itu belum ada pesawat. Oke, waktu itu belum ada pesawat. Dan kuda yang tercepat itu adalah, transportasi tercepat saat itu adalah bulan. Kok bulan sih? Jadi gara-gara puasa ya ini. Jadi apa namanya? Transportasi tercepat saat itu adalah kuda. Jadi gini, maka teman-teman, ketika akhirnya seseorang melihat bulan di satu titik, dia mau ngabarin semua orang di sekitarnya gitu ya. Maka kuda saat itu ternyata ketika diteliti hanya bisa menempuh jarak 120 km sekali jalan dalam sehari. Jadi dalam sehari tanpa istirahat, kuda itu akhirnya bisa menempuh hanya 120 km. Sedangkan wilayah kekuasaan umat Islam saat itu udah hampir di wilayah Syam juga. Dapat dibayangin ya. Maka nggak bisa ditempuh dengan kuda dalam waktu sehari. Meskipun dia udah ngebut banget nih dari awal ya, tapi akhirnya tetap aja besoknya baru sampai ke negeri yang satunya. Dapat dibayangin. Maka saat itu di zamannya Imam Maliki, hal ini nggak jadi masalah. Tapi di zamannya Imam Syafi'i saat itu jadi masalah, dan Imam Syafi'i bisa ngelihat itu. Ini nggak bisa. Kalau kita mengandalkan satu tempat untuk melihat satu bulan, maka akhirnya informasi itu nggak bisa menyebar dalam satu waktu. Makanya akhirnya Imam Syafi'i berijtihad dan akhirnya mengeluarkan pendapat bahwa setiap 120 km sekali ya dalam satu wilayah itu mereka harus melihat bulan sendiri. Maka mereka nggak perlu bergantung dengan wilayah lainnya. Kalau mereka ngelihat bulan, mereka boleh berpuasa. Tapi kalau mereka nggak ngelihat bulan, berarti puasanya di lusanya. Dapat dipahami nggak sampai sini? Makanya akhirnya ada perbedaan waktu meskipun bulannya sama. Nah, yang benar yang mana? Yang benar semuanya. Maka kalau teman-teman ngikut pemerintah, it's okay, it's fine. Kalau teman-teman akhirnya ngikut sama Muhammadiyah yang pakai hisab global, terus pakai kalender global, itu juga it's fine. Atau yang pakai metode ru'yat global, yang akhirnya di salah satu titik di bumi itu akhirnya kelihatan, maka mereka sekarang udah ada teknologi namanya WhatsApp, internet, dan mereka akhirnya tinggal upload aja, udah kelihatan nih di Amerika misal bulannya. Oke, berarti satu bumi akhirnya menentukan besok itu puasa. Dapat dipahami ya? Jadi nggak perlu gontok-gontokan lagi mana yang lebih benar ya kalau teman-teman, tapi teman-teman harus teguh dalam pendapat yang teman-teman ambil. Kalau teman-teman ngikutnya 18, ya udah nanti lebarannya ikut yang 18 ya. Gitu. Kalau teman-teman yang 19 ngikut lebarannya juga yang 19. Jangan yang 19 ngikut lebaran yang 18, itu nggak konsisten namanya gitu ya. Oke. Teman-teman, itu tadi intermezzo aja. Kenapa akhirnya Ramadan itu bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Atau bahkan kita di wilayah yang sama, kita tetap ada yang berbeda gitu ya. Dan itu it's okay, it's fine. Itulah Islam. Perbedaan itu fitrah, tapi bersatu itu perintah. Jadi bukan masalah siapa yang mulai duluan, tapi yang masalah adalah yang tidak puasa. Gitu ya. Jadi kita sepakat semuanya mau mulai 18 atau mulai 19, pokoknya semuanya puasa. Di bulan Ramadan sama-sama dimulai dari 1 Ramadan. Oke, teman-teman, tema kali ini kita akan ngebahas terkait tak lagi sama series. Karena kita akan ngebahas ini menjadi 2 episode. Di mana episode yang pertama kita akan ngebahas terkait Ramadan yang berubah makna semenjak kita dewasa. Dan yang kedua, nanti kita akan bahas di tanggal 5 Maret insya Allah, kalau Allah izinkan, itu akan membahas tentang Syawal. Jadi, aku ngerasain ini ketika aku mulai kerja. Ketika aku mulai kerja, aku ngerasa Ramadan itu beda dibandingkan ketika aku masih kuliah. Ketika aku masih kuliah, vibes Ramadan itu masih kerasa sebagaimana dulu-dulunya. Tapi ketika aku mulai kerja, vibes Ramadan itu beda banget. Karena akhirnya ngerasa lebih capek, lebih haus, lebih dahaga, itu lebih menantang daripada ketika aku kuliah. Kayak gitu ya. Maka akhirnya ternyata yang ngerasa kayak gini, gak cuma aku. Ketika akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata yang ngerasa kalau Ramadan itu berubah, itu banyak. Yang dulunya kita ngerasa Ramadan itu spesial banget buat kita, tapi ternyata pada satu titik ya, Ramadan tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Kayak nggak ada vibes yang seheboh dulu, yang seasik dulu kayak gitu. Udah nggak ada perang sarung lagi ketika taraweh ya teman-teman. Nggak ada rebutan takjil atau makanan lagi gitu. Tidak ada beduk-beduk yang ketika kita masih ada sih mungkin beduknya ya, tapi ketika akhirnya beduk itu ditabuh ya ngomongnya. Terus tapi itu tidak membangkitkan kesenangan sebagaimana pertama kali kita ngelihat itu. Lah, itulah yang akan kita bahas di sini.
Kenapa Ramadannya sama, tapi rasanya berbeda? Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Siap ya? Coba, bisa nggak? Oh bisa. Oh ya, siap. Pertanyaan pertama adalah mengapa Ramadan terasa berbeda saat sudah dewasa? Mari kita masuk. Apa bedanya teman-teman ketika kita masih anak-anak dan kita udah dewasa? Kira-kira bedanya apa? Tanggung jawab, cakep. Apalagi yang berbeda? Ukuran tubuh. Ya, jadi dulu sekecil ini gitu, terus jadi gede gitu. Selain itu apa lagi? Yang teman-teman rasain ketika Ramadan, ketika masih anak-anak apa? Main, benar. Terus apa lagi? Perang sarung, ya. Ada lagi ya? Bolos tarawih itu termasuk keseruan Ramadan nggak? Nggak ya. Terus apa lagi? Kalau sekarang masih ngetren ini nggak sih? Jalan-jalan habis sahur buat anak-anak maksudnya? Masih nggak? Enggak. Di zaman teman-teman ngerasain nggak sih? Ngerasain ya? Jangan-jangan kita nggak relate karena kita beda umur ya maksudnya. Ya jadi kalau di zamanku dulu kita yang nggak pernah jalan-jalan pagi tuh bisa jalan-jalan pagi kalau Ramadan kayak gitu. Karena dulu di zamannya Pak Presiden siapa ya? Dulu aku kelas 2 SD aku 1 bulan penuh itu libur Ramadannya. Itu zamannya siapa ya? Pak Habibie apa ya? Hah? Oh Gus Dur ya? Bener ya? Aku nggak ngerti sih. Ya pokoknya zaman-zaman itu lah pokoknya 2002 apa 2003 gitu. Terus itu zaman dimana ketika bulan Ramadan itu full libur gitu ya. Jadi vibes-nya asik banget teman-teman. Kalau teman-teman di zaman itu, kita itu bisa main PS dari ke rental PS ya, mulai dari pagi sampai sore, misal kayak gitu. Jadi asik banget karena Ramadan itu artinya adalah main-main. Ramadan itu adalah sesuatu yang seru banget. Kita bisa mengakses makanan-makanan yang biasanya kita nggak akses di rumah ketika Ramadan. Bisa kayak gitu. Jadi dan tiba-tiba menu makanan di meja makan tuh jadi sesuatu yang spesial banget, ya nggak sih? Sesuatu yang kita nanti-nanti karena biasanya kita nggak makan bareng, kita jadi makan bareng. Itu ketika kita masih anak-anak. Tapi ketika kita udah dewasa, yang berubah tadi apa? Tanggung jawab. Aku tanya nih sama ChatGPT, apa sih yang berubah ChatGPT gitu ya? Kata ChatGPT, yang berubah adalah ketika kita masih anak-anak, kita adalah objek kebahagiaannya. Kita adalah orang yang menerima kebahagiaan-kebahagiaan itu. Ada spesial, dikasih makan yang terbaik, dikasih baju yang terbaik, ketika Ramadan dikasih experience baru yang terbaik kayak gitu. Tapi ketika kita akhirnya udah dewasa, kita berubah yang tadinya objek menjadi subjek. Kita yang harus mikir di meja makan nanti, itu ada apa? Kita yang mulai harus nabung nanti ketika Lebaran, kita mau pakai baju yang kayak gimana dan bagaimana memanage uang yang cuma segini gitu. Itu untuk beli baju yang kita inginin gitu, agar tampil prima di Lebaran, misal seperti itu. Yang dulunya kita nggak pernah mikirin terkait hal itu, jadi berubah. Sehingga akhirnya pada satu titik aku ngerasa Ramadan itu tidak lagi menyenangkan. Ramadan itu justru jadinya beban. Karena yang kita pikir makan itu bisa dihemat, makan tuh justru nggak hemat nggak sih ketika Ramadan? Jadi kayak pengen semuanya gitu. Yang gorengan pinggir jalan yang biasanya kita lewatin tiap hari yang tidak pernah menggiurkan itu, tiba-tiba di bulan Ramadan sangat menggiurkan gitu kan. Jadi kayak es cendol yang kita tidak pernah lirik sebelumnya, jadi sesuatu yang menarik banget di bulan Ramadan. Dan itu menuntut dompet kita untuk mengeluarkan uang lebih gitu maksudnya. Sesuatu yang sepertinya kita nggak pernah keluarin sebelumnya. Maka teman-teman, sebenarnya ini, apa yang berubah ketika kita udah dewasa adalah level masalah yang kita hadapi. Ada 3 masalah yang kita hadapi di dunia ini. Ada sederhana, ada rumit, dan juga ada kompleks. Sederhana adalah masalah yang kita nggak perlu mikir untuk menyelesaikannya. Contoh, makan. Jawabannya? Lapar. Ini udah lapar nih efeknya nih. Makanya ngasih pertanyaan juga jadi nggak sinkron. Kalau lapar jawabannya apa teman? Makan. Kalau makan jawabannya bersyukur mungkin ya. Berdoa dulu gitu mungkin. Siap. Kalau haus, minum. Berarti ini adalah masalah yang sederhana. Even anakku yang masih kecil aja dia nggak perlu mikir bagaimana ya kalau perutku udah mulai keroncongan, apa yang harus aku lakukan? Nggak seperti itu gitu. Paham nggak sih maksudnya? Dia secara insting pasti mencari sesuatu untuk memenuhinya. Dapat dipahami ya? Itu masalah sederhana. Yang kedua rumit. Contohnya adalah soal matematika.
3 pangkat 3 tambah 9 pangkat 6, misalnya seperti itu. Ya, silakan dihitung lah. Tapi intinya adalah, masalah-masalah rumit itu adalah masalah yang ketika dia pakai rumus, beres. Dia adalah masalah yang ketika dikasih rumus, mau kayak gimana pun diubahnya, selama rumusnya benar, maka dia beres. Dapat dipahami? Dan rumus 1 dipakai di soal yang berbeda, itu tetap bisa memecahkannya. Sekalipun soalnya beda-beda. Tapi ketika rumusnya sama, itu tetap bisa jadi solusi. Dapat dipahami ya? Itu masalah rumit. Tapi masalah kompleks. Yang ketiga adalah masalah yang butuh multidimensi ilmu untuk memecahkannya. Dan itu masalah kita. Ketika kita patah hati, itu nggak bisa dipecahkan dengan rumus Pitagoras. Paham ya maksudnya? Kita udah tahu nih, caranya adalah tidak bertemu dengan dia. Wes. Tapi hati kita nggak bisa gitu nggak sih maksudnya? Tapi hati kita tetap inget gitu. Nggak ketemu sih, tapi aku tetap stalking IG-nya gitu. Paham nggak sih maksudnya? Kok muncul sih di status WA gitu? Kenapa muncul gitu? Maka ini nggak bisa dipecahkan pakai rumus. Dan cara move on satu orang tidak bisa diterapkan di orang lainnya. Maka masalah ini adalah masalah yang kita hadapi ketika kita udah dewasa. Contoh, masalah skripsi. Itu masalah kompleks atau rumit? Kira-kira masuk kategori kompleks atau rumit? Rumit? Kompleks. Udah tahu sih kalau yang namanya skripsi itu harus bimbingan, ya nggak sih? Tapi untuk bimbingan itu teman-teman, nggak semudah itu. Faktor ekonomi, ya. Jadi perlu ada ilmu ekonomi ya, menghitung ini ada bensin nggak ya buat ketemu beliau gitu. Faktor estetika, pakaian apa yang harus digunakan ketika bertemu beliau. Faktor bahasa apa yang harus digunakan untuk ngomong ke beliaunya, kayak gitu. Faktor teknologi apa yang digunakan untuk reach out dosennya, misal kayak gitu. Iya nggak? Banyak banget yang harus kita siapkan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks ketika kita udah dewasa. Sampai sini dapat maksudnya ya? Bisa dapat gambarannya nggak? Jadi ketika kita masih kecil, masalah paling sulit kita mungkin adalah soal matematika nggak sih? Mungkin. Yang itu masih bisa dipecahkan dengan rumus. Tapi ketika kita udah dewasa, masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah kompleks. Masalah-masalah yang dia tidak bisa pakai rumus. Masalah-masalah yang dia harus menggabungkan multidimensi ilmu untuk memecahkannya. Dan ini berat. Oleh karena itu teman-teman semuanya, gak mudah bagi kita akhirnya, ketika akhirnya kita udah dewasa, dihadapkan dengan Ramadan, bisa akhirnya benar-benar fokus kepada Ramadan. Karena otak kita, itu udah kita benar-benar gunakan ya untuk menggabungkan multidimensi ilmu tadi untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang kita hadapi. Coba kita lihat. Nih kata Spider-Man ya. Ini bukan kata Spider-Man sih, kata Uncle Ben ya. With great power comes great responsibility. Jadi Uncle Ben tuh ngasih tahu ke si Peter Parker ya waktu itu, kalau makin kamu kuat, makin kamu punya sesuatu yang hebat maksudnya, berarti barengan dengan itu tanggung jawabmu makin gede. Maka ketika kita udah dewasa, yang tadi aku bilang, yang awalnya kita itu anak-anak adalah objek kebahagiaannya, maka ketika kita udah dewasa, kita berubah menjadi subjek kebahagiaan. Kitalah yang harus memberikan kebahagiaan itu. Kitalah yang harus menghadirkan kebahagiaan itu. Dan itu nggak mudah. Maka teman-teman, ini adalah gambaran otak kita. Kalau teman-teman beli handphone, yang dilihat apanya? Selain harganya, selain harganya ya, aku tahu kok ya teman-teman. Selain harganya teman-teman ngelihat biasanya spek apanya dong? Apa? Penyimpanan, RAM, terus apa lagi? Chipsetnya, kameranya, gitu. Ada salah satu spek itu adalah RAM. Teman-teman tahu nggak RAM itu fungsinya buat apa? Buat penyimpanan. Ada lagi? Dia itulah adalah bagian dari handphone kita ya. Itu yang digunakan untuk mengebuka beberapa aplikasi dalam satu waktu. Semakin tinggi RAM-nya, semakin dia kuat untuk membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu. Maka, teman-teman tahu nggak? Kalau ternyata otak kita juga punya RAM. Dia punya kapasitas untuk membuka berbagai masalah dalam satu waktu. Tapi, sebelum ya, coba kita next dulu. Emang apa aja sih yang dipikirin sama diri kita ya? Nih. Otak kita itu bisa jadi mikirin terkait diri sendiri.
mikirin terkait hubungannya dengan orang lain, dan juga mikirin terkait karirnya. Contoh, nih ya, isi kepala kita, fisik, kesehatan, hobi, main game mungkin, nonton drakor mungkin, dengerin musik mungkin, mental, terkait kesehatan mental. Ada lagi terkait relasi, sama temen, sama ortu, sama pacar, kayak gitu ya. Ada pekerjaan, ada pendidikan, ini isi kepala kita. Ini isi kepala kita. Maka teman-teman, ketika kita masih kecil, mungkin isi kepala kita nggak membuka begitu banyak masalah. Atau aplikasi itu ibarat aplikasi, teman-teman tahu nggak sih aplikasi yang dulu itu atau masih baru launching, itu biasanya cuman berapa ratus MB gitu. Tapi ketika dia udah mulai 1 tahun, 2 tahun, maka yang tadinya 100 MB itu bisa berubah tiba-tiba jadi 500 MB. Tiba-tiba jadi 1, berapa giga. Kebayang nggak? Atau minimal teman-teman lihat WhatsApp deh. Kalau nggak pernah dihapus ininya, chat-chatnya, yang awalnya ya cuman berapa MB aja, tapi WhatsApp itu semakin lama semakin gede kapasitas yang dibutuhkan oleh WhatsApp-nya. Paham nggak maksudnya? Oleh karena itu, awalnya teman-teman, semakin kita dewasa, maka otak kita itu ketika membuka satu masalah, itu butuh kapasitas yang besar maksudnya. Apalagi kalau ternyata masalahnya itu sama-sama besar. Punya masalah kesehatan, punya masalah mental, punya masalah di hobi, belum lagi berantem sama pacarnya. Aku mau hijrah, aku mau berhenti dulu di bulan Ramadan, please kamu ngertiin aku gitu ya. Maksudnya misal gitu ya. Terus habis itu, please aku pingin kita berdua sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya gitu ya. Tapi maksudnya, nah itu ketika masalah-masalah ini bertemu jadi satu, wah itu nggak mudah teman-teman. Ibarat HP kita ngebuka YouTube, ngebuka Roblox, ngebuka ML, ngebuka apalagi banyak ya dalam satu waktu gitu. Apa yang terjadi pada HP-nya bisa jadi cepat panas. Dan itu juga yang terjadi dengan kepala kita. Ketika kita akhirnya membuka begitu banyak aplikasi, begitu banyak masalah dalam satu waktu. Maka ketika muncul lagi Ramadan di situ, kita tambahkan Ramadan di dalamnya, kira-kira jadinya gimana? Makin ringan atau makin berat jadinya? Makin berat. Ramadan itu hadir tidak lagi menjadi peringan, tapi Ramadan itu hadir menjadi tanggung jawab baru yang harus dipikirkan. Coba kita next. Iya. Yang aku suka ketika aku dengerin podcast bareng sama Mas Aan kemarin adalah ketika ada satu podcast yang ngundang dokter ahli saraf kayak gitu ya dari Brunei Darussalam. Dia bilang kayak gini, there is no such thing like multitasking. Dia bilang gak ada yang namanya multitasking. Yang ada adalah what truly happened was rapidly switching focus. Artinya kepala kita itu sebenarnya gak bisa multitasking. Even ada quote di mana yang bilang cewek itu jauh lebih jago multitasking dibanding cowok, misal seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman, yang sebenarnya terjadi itu bukan multitasking. Yang sebenarnya terjadi adalah rapidly switching focus. Dia mengganti fokus secara cepat dari satu tugas ke tugas yang lain. Tahu nggak kenapa? Karena otak manusia didesain oleh Allah hanya bisa fokus satu hal dalam satu waktu. Maka kita nggak bisa sebenarnya mengerjakan 2 hal dalam satu waktu. Andaikan teman-teman punya laptop atau punya handphone atau punya tablet yang bisa digunakan untuk ngebelah layar, jadi ada satu aplikasi dan 2 aplikasi berjalan dalam satu waktu, bisa nggak 2 aplikasi ini dijalankan secara bersamaan? Nggak bisa. Meskipun itu dua-duanya dibuka secara bersamaan. Paham maksudku nggak? Maka kita itu hanya bisa fokus di satu aplikasi dalam satu waktu. Sama sebagaimana kepala kita. Kepala kita itu bisa mikirin terkait diri kita. Kita bisa mikirin terkait relasi kita, pekerjaan kita dalam satu waktu, tapi kita nggak bisa akhirnya fokus ketiga-tiganya dalam satu waktu. Bisa dibayangin? Jadi kita hanya bisa fokus satu hal dalam satu waktu. Apa akibatnya? Emang kenapa Mas? Nah ini coba kita lihat nih. Ada air mendidih, kedengeran teman-teman ngidupin air sama masak air dalam waktu bersamaan. Kebayang ya? Jadi ketika teman-teman mau buka puasa deh misal, teman-teman mau masak dan ngisi air di bak mandi secara bersamaan. Ketika ternyata kedengeran suara di blukuduk gitu ya, misal dari dapur, dan juga kedengeran air mulai ngocor-ngocor dari bak mandi karena udah meluber, apa yang teman-teman lakukan pertama kali?
Matikan kompor. Yang cowok punya jawaban lain? Keluar rumah mungkin? Enggak ya. Ya, misal. Teman-teman mau milih yang mana? Matikan kompor. Itu jawaban paling rasional nggak sih? Kenapa? Oh, merintah istri. Bener. Ya, bener. Bener juga ya. Bener juga. Itu nggak kepikiran aku. Bahkan aku ketika bikin ini nggak kepikiran itu ya. Bener juga. Minta tolong ya. Bener juga. Bener. Tapi maksudnya, kalau kita cuma sendirian di situ, yang kita lakukan adalah pertama kali biasanya adalah matiin kompornya terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa nggak matiin airnya dulu? Lebih bahaya apinya dibandingkan air meluber. Bener ya? Oke, maka next coba. Nih, sholat sama pekerjaan. Mana yang didahulukan? Pekerjaan nggak sih? Masya Allah. Misal kurang dikit nih, udah azan. Selesain nggak sih? Baru sholat. Ya. Gitu. Tahu nggak kenapa? Pernah nggak sih sering banget kan ketika kita ngerjain sesuatu misal, atau ketika nonton film atau main game, ketika main ML misal, nggak bisa di-pause nggak sih? Udah, ini gimana cara mouse-nya gitu, nggak bisa gituin ya, harus ditamatin dulu baru akhirnya menuhin panggilan Allah. Gitu nggak sih? Jadi makanya teman-teman, ketika ada dua hal, gimana pun, se-urgent apapun itu, kita tetap pasti akan memilih salah satu di antaranya. Benar ya? Karena memang otak kita itu didesain untuk bisa fokus satu waktu atau fokus satu hal dalam satu waktu. Dia nggak bisa fokus dua hal dalam satu waktu. Kalaupun tadi kita benar-benar lari ke dapur untuk matiin dan juga lari ke kamar mandi untuk matikan air juga, itu tetap kita nggak bisa melakukannya dalam satu waktu nggak sih? Oke. Maka gimana kalau pertanyaannya ini? Kalau ada Ramadan sama kesibukan, kira-kira kita pilih fokus yang mana? Jawabannya apa? Ramadan dulu atau kesibukan dulu? Sayangnya, jawabannya adalah kesibukan dulu. Teman-teman, kalau kita mau jujur ya, Ramadan itu tidak pernah jadi prioritas dalam kehidupan kita. Prioritas kita terbesar dalam Ramadan adalah mencari takjil untuk buka puasa. Ya sih? Prioritas terbesar kita adalah mencari masjid paling nyaman, paling cepat. Ketika tarawih kayak gitu. Ketika tarawih. Karena kita pengennya enak, nyaman, bacaannya enak tapi cepat. Iya gak sih? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi emang kalau kita mau jujur ya, ketika Ramadan datang, meskipun banyak postingan Islami yang berkata bahwa dikali lipatkan pahalanya, betapa kesempatan ini tuh gak datang 2 kali dalam setahun, karena emang namanya bulan Ramadan cuma 1 kali setahun, misal kayak gitu ya. Meskipun banyak yang kayak gitu, kita yang gak soleh-soleh amat ini gak bisa relate. Kita yang gak soleh-solehah amat ini gak bisa akhirnya relevan dengan postingan-postingan itu. Kita tahu sih dilipat gandakan. Tahu banget sih minimal 70 kali. Tapi gimana kalau ternyata kesibukan ini juga nggak bisa digantikan? Gimana kalau ternyata ada hal-hal yang akhirnya mau nggak mau tetap harus dikerjain? Maka coba kita bahas nih. Meskipun kita bisa melakukan beberapa pekerjaan bersamaan, tapi skala prioritas yang akan menentukan pekerjaan mana yang akan kita fokuskan lebih dulu. Maka ketika ada kesibukan dan juga ketika ada Ramadan, sayangnya kita nggak pernah bisa memprioritaskan Ramadan di atas kesibukan-kesibukan kita. Tahu nggak kenapa? Kenapa akhirnya Ramadan itu tidak pernah jadi yang nomor 1 buat kita? Oke, coba kita lihat. Nih, Ramadan kehilangan arti karena memang dari awal kita nggak pernah bikin dia jadi prioritas. Dia hanya kewajiban rutinan yang berbalut euforia semu yang membuatnya menjadi beban dalam kesendirian. Meskipun ketika kita ketemu sama orang, kita ngerasa seneng banget ya bisa tarawih, seneng banget ya bisa ini, tajil dan bla bla bla. Bisa jadi dalam kesendirian kita ngerasa Ramadan itu berat banget. Kita ngerasa bahwa Ramadan itu dalam tanda kutip nyiksa banget. Ketika kita lagi gak baik-baik saja, kita ditambah beban untuk nahan lapar, nahan minum, nahan gak ngomongin orang. Gitu ya. Dalam kondisi yang kita sendiri lagi nggak baik-baik saja. Oke teman-teman, coba kita lihat nih. Sebenarnya, apa sih arti Ramadan? Gimana sih caranya dia agar bisa jadi prioritas?
dia tidak pernah jadi prioritas karena kita nggak pernah tahu arti Ramadan yang sebenarnya. Maka pada hari ini kita akan ngebahas sebenarnya apa arti Ramadan itu. Iya. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang menyimpang pada nafsu perut dan kemaluan kalian, serta hawa nafsu yang menyesatkan. Sebelumnya aku tanya dulu, yang pernah ikutan bicara cinta angkat tangan dong? Yang sampai ending, ada nggak? Tahu nggak? Oh, belum pernah tahu ya? Oke, aku kasih tahu gini. Sebelumnya, kajian Pekanan Yuk Ngaji pernah ngebahas terkait bicara cinta, terkait pranikah, di mana yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu kemaluan. Maka teman-teman, aku bilang kayak gini, ada dua fitnah besar yang Allah ciptakan buat manusia. Yang pertama adalah perut, yang kedua adalah kemaluan. Ya. Jadi fitnah yang pertama adalah perut, fitnah yang kedua adalah kemaluan. Fitnah perut, contohnya apa? Makanan, minuman, semua hal yang berhubungan dari mulai mulut sampai ke perut. Itu adalah fitnah perut. Itu adalah godaan-godaan yang sangat menjebak buat kita. Masa sih makanan gitu banget, Mas? Ketika kita, makanan itu ya teman-teman, bukan masalah perkara halal haramnya yang menggoda. Bukan cuman perkara itu. Tapi yang menggoda adalah cara dapetinnya. Yang bikin kita sering lupa sama Allah, itu kadang bukan makanannya. Tapi cara dapetin makanan itu yang sering bikin kita lupa sama Allah. Seseorang itu bisa jadi, gimana ya, gampang untuk ngebedain makanan ini halal atau haram. Tapi dan lebih mudah buat dia untuk nolak ketika itu adalah sesuatu yang haram. Misal aku kasih babi deh buat menu buka puasa buat teman-teman semuanya, mau nggak? Aku yakin orang-orang di sini selapar apapun nggak mau. Tapi teman-teman, ketika teman-teman lapar dan satu-satunya akses untuk membeli makanan adalah dengan pinjol, aku nggak yakin teman-teman akhirnya bisa tahan terkait itu. Dibandingkan ketika teman-teman dikasih babi untuk memenuhi kelaparan teman-teman. Paham nggak maksudnya? Kadang memilih menu makanannya itu mudah aja buat kita. Dan mudah buat kita untuk menolak ketika itu nggak sesuai. Tapi ketika yang dihadapkan adalah menu untuk mendapatkan makanannya, bisa jadi pada satu titik itu nggak mudah buat kita. Teman-teman yang belum pernah kerja, mungkin belum tahu rasanya nyari duit itu sesusah itu. Tapi teman-teman yang akhirnya udah pernah kerja dan tahu rasanya nyari duit itu nggak mudah, ketika dihadapkan dengan pilihan gaji tinggi tapi haram, atau gaji rendah tapi halal, kira-kira milih yang mana? Milih gaji tinggi tapi halal. Ya, ya oke, itu mah aku juga mau ya teman-teman. Siap. Tapi teman-teman tahu nggak betapa banyak orang yang akhirnya terjerumus di sini? Yang ketika dia bisa menahan laparnya sendiri, tapi dia nggak bisa tega untuk melihat anak sama istrinya bisa jadi kelaparan. Ini bukan tentang ngasih makanan apa, tapi ini tentang gimana cara dapetin makanan itu tadi. Paham nggak maksudnya? Betapa banyak dari orang yang akhirnya, aku ceritain ya, dia udah punya pekerjaan dengan gaji UMR Malang sekarang 3.100.000-an. Ya, udah lebih nggak? Udah naik nggak sih? 3,5. 3,5, mantap. Nah, di zamanku kerja dulu di 2022 itu kalau nggak salah 2022-an, aku punya salah satu temen, dia kerjanya di bagian satpam waktu itu, dia dapat 3 juta, teman-teman. Per bulannya, kurang lebih gajinya segitu, 3 juta. Kira-kira itu cukup atau enggak dalam kondisi ekonomi sekarang? Jawab jujur? Gak tahu, iya, karena belum ngerasain mas. Oke, jadi aku bilang kayak gini ya, teman-teman, 3 juta itu di zaman ekonomi sekarang gak mudah didapetin. Aku bilang ya, itu gak mudah didapetin. Tapi tahu nggak? Ternyata ujian buat temanku ini adalah sesuatu yang berat banget. Dia diuji dengan judol. Jadi teman-teman tahu ya, kalau di perusahaan itu ada yang namanya THR. Dan THR itu 1 kali gaji. THR itu 1 kali gaji. Artinya di bulan puasa atau menjelang dia lebaran, dia akan dapat 6 juta
yang biasanya dia dapetin cuma 3 juta, dia bisa dapetin 6 juta. Dah, teman-teman tahu nggak apa yang dia lakuin dengan gajinya 3 juta itu? Ternyata dia putar untuk ngeslot. Karena apa? Karena dia ingin ngasih yang terbaik buat anak istrinya. Dia berharap dengan modalnya 3 juta, dia bisa dapetin sesuatu yang lebih besar lagi. Paham nggak maksudnya? Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata baliknya 2 juta. Dia modal 3 juta, kembali kepada dia 2 juta. Tahu nggak apa yang aku rasain ketika aku dengar ceritanya? Ya Allah, andaikan dia kasih 3 juta, yang pertama tadi buat anak dan istrinya, sudahlah itu lebih besar, dan itu halal. Dan itu akan berpahala semakin banyak digunakan oleh anak dan istrinya. Tapi apa yang terjadi ketika dia akhirnya gantiin itu dengan 2 juta? Sudahlah itu lebih sedikit dan itu haram. Maka aku bilang teman-teman, fitnah perut itu kadang bukan tentang kita milih makanannya. Aku bisa kok nahan dari babi. Aku aku nggak minum. Bisa aku, aman. Bisa jadi fitnahnya bukan itu, tahu gak sih? Tapi fitnahnya itu adalah gimana cara dapetin itu. Dan jangan bayangin, fitnah tentang perut itu, tentang cara mendapatkannya, itu hanya perkara halal dan haram. Bisa jadi fitnahnya adalah halal, tapi tidak pernah memberikan ruang untuk ketaatan buat teman-teman semuanya. Kerja dari Senin sampai Minggu gak ada liburnya. Dari jam 7 sampai jam 7 malam. Gajinya tinggi, tapi dia gak bisa kajian. Dia gak punya waktu buat keluarganya. Dia gak pernah nelpon lagi sama ibunya, sama bapaknya. Karena apa? Sibuk. Gajinya tinggi sih, tapi waktunya gak ada. Tahu gak sih yang mirip kayak gini siapa? Meskipun gak Senin sampai Jumat. Senin sampai Minggu. Teller bank. Teman-temanku yang bekerja di bank itu cerita kalau gaji mereka itu banyak banget, tapi mereka gak punya waktu buat ngabisin uangnya. Dan yang menarik, ketika mereka libur, mereka tetap harus ditelepon kalau ada masalah dengan pencatatan keuangannya. Sehingga dalam kondisi kayak gimana-gimana, mereka juga tetap gak bisa santai. Meskipun libur. Jadi kadang bukan perkara halal haramnya. Tapi kadang bisa jadi itu menyita seluruh waktu kita, seluruh energi kita, sampai kita nggak punya ruang buat Allah. Sampai kita nggak punya ruang buat masukin Allah buat di dalam hati kita. Mikir aja nggak? Saking sibuknya kita. Meskipun bisa jadi pekerjaan kita halal. Bisnis mungkin. Yang bilang bisnis kerjaannya nggak 9 to 5 siapa? Yang pernah nggak dengerin orang bilang gini ya, enaknya kamu bisnis gitu ya, nggak kayak aku yang 9 to 5 gitu. Tahu 9 to 5 nggak? 9 sampai 5 sore misal kayak gitu ya. Tapi tahu nggak kalau bisnis tuh mikirnya 24 jam. Ya jadi malah lebih ini ya maksudnya. Apalagi yang belum autopilot tuh bener-bener menguras waktu juga gitu. Tapi aku cuma mau bilang teman-teman semuanya, tapi ternyata yang namanya fitnah perut itu bisa jadi kita tahan untuk menahan makanan-makanan yang haram untuk masuk ke dalam mulut kita. Tapi kita nggak bisa tahan untuk menolak pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan kita dari Allah. Belum lagi kalau kita ngomongin terkait fitnah kemaluan. Fitnah kemaluan itu nggak harus zina ya, apa maksudnya? Fitnah kemaluan itu nggak harus porno bentuknya. Fitnah kemaluan bisa jadi bentuknya apa? Hai sayang, masalah. Cari takjil yuk. Iya. Yeah. Bentuknya nggak harus porno. Dan itu nggak porno, paham nggak maksudnya? Chatnya juga baik, atau mungkin mulai dengan assalamualaikum mungkin, kayak gitu. Sambil kita kan taraweh di tempat yang apa mungkin, bisa jadi kayak gitu. Nggak harus kayak gitu. Tapi tahu nggak? Bisa jadi fitnah kemaluan itu bukan masalah zinanya. Aku pacaran nggak ngapa-ngapain mas. Paham gak maksudnya? Tapi fitnah kemaluan yang terbesar itu adalah ketika kita gak punya ruang lagi buat Allah dalam hubungan kita sama orang lain. Ketika Allah udah gak penting lagi dalam hubungan kita sama orang lain. Mau Allah ngomong apa aja,
Nggak penting. Yang penting dia. Aku rela ditinggal siapa aja, tapi aku nggak bisa rela kalau ditinggal dia. Yang paling mengerikan dari fitnah kemaluan bukan masalah zinanya aja, tapi attachment kita terhadap makhluk lain yang bikin Allah nggak bisa masuk ke situ. Yang bikin Allah nggak punya ruang sama sekali untuk akhirnya ngomong sama kita, ngobrol sama kita, dan punya waktu yang intimate banget sama kita. Itu yang jauh lebih mengerikan daripada ya bukan berarti aku bilang zina nggak masalah ya teman-teman. Zina itu tetap masalah maksudnya. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah attachment yang nggak bisa lepas. Orang yang udah zina, dia bisa jadi dia ya Allah ngerasa nyesel maksudnya. Terus habis itu berhenti, beres. Tapi orang yang ke-attach sama orang lain, itu mau diomongin kayak gimana nggak bisa masuk. Paham gak maksudnya? Ada orang yang udah dizinain sama pacarnya, dia ditinggal sama pacarnya ketika ketahuan hamil misal. Atau ketika pacarnya udah nemuin pasangan yang lain. Dan dari situ dia bisa tobat. Tapi ada orang yang dia nggak sampai zina sih. Hubungannya nggak ngapa-ngapain. Tapi dia attach sampai orang lain itu mau ngasih tahu nggak bisa. Dan semua orang akhirnya nggak pernah terlihat baik di depan matanya dia. Dan yang paling baik adalah pasangannya. Itu fitnahnya. Dan mendakwahi orang yang pertama itu jauh lebih mudah dibandingkan mendakwahi orang yang kedua. Dia meskipun dikasih dalil pacaran gak boleh dan lain-lainnya, gak bisa. Aku gak ngapa-ngapain kok kalau kamu bilang itu berzina, kalau kamu bilang berpegangan tangan, aku gak pernah kayak gitu sama pacarku. Paham gak maksudnya? Ini jauh lebih susah ketika dia ngerasa bahwa gak ada yang salah dengan apa-apa yang dia lakuin dibandingkan yang pertama. Meskipun kita nggak bisa akhirnya ngerasa ya udahlah aku zina aja terus bertobat, nggak bisa kayak gitu mikirnya ya, nggak bisa kayak gitu. Aku bilang kayak gini, ini ya teman-teman, ada istilah yang ketika aku curcol sama ChatGPT, akhirnya aku dapetin ini, hedonic adaptation ya, yaitu adalah fenomena psikologis di mana tingkat kebahagiaan atau kepuasan seseorang cenderung kembali ke baseline. Maksudnya kayak gini, ketika kita anak-anak, teman-teman, tahu nggak anakku itu yang di belakang ya, dia itu masih umur 3 tahun sekarang. Tapi tahu nggak, ketika aku mikir, oh liburan itu harus ke kebun binatang misal, oh harus kemana. Tapi tahu nggak, ternyata dia di rumah aja, dikejar muter-muter di dalam rumah, dia udah ngakak-ngakak sampai ya itu kayak kebahagiaan terbesar dalam kehidupannya. Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena otak dia belum pernah distimulasi apapun. Otak dia belum pernah menerima rangsangan apapun dari luar. Maka sedikit aja rangsangan, itu akan bikin otaknya ngerasa happy banget. Kita juga pernah berada di fase itu. Ketika kita akhirnya buka puasa pertama kali, itu menyenangkan banget buat kita. Momen diajak ke tarawih pertama kali, itu menyenangkan buat kita. Momen perang-perangan sarung pertama kali itu menyenangkan banget buat kita. Tapi diulang di tahun kedua masih menyenangkan, di tahun ketiga masih menyenangkan. Tapi ketika kita udah 21 tahun mau perang-perangan, kita yang disuruh keluar dari masjid ya maksudnya. Paham gak sih maksudnya? Jadi maksudnya ternyata otak kita itu bisa beradaptasi terhadap kesenangan yang diberikan kepada dia. Dan juga bisa beradaptasi terhadap kesedihan yang diberikan kepada dia. Maka andaikan kita memberikan kesenangan kepada dia di level A misal, atau di level 3 misal kayak gitu, maka pada keesokan harinya kalau kita ngasih 3 lagi, dia nggak bisa bahagia teman-teman. Karena derajatnya naik kayak gitu. Dia akan menormalisasi kesenangan yang 3 tadi. Contoh, orang yang nggak pernah makan daging, dikasih makan daging pertama kali dia seneng banget. Tapi dikasih makan daging yang ke-10 dia akan ngerasa itu biasa. Padahal dagingnya sama. Paham maksudnya? Menunya sama. Itu karena otaknya udah beradaptasi dengan kebahagiaan level itu. Maka kalau dia mau bahagia sebagaimana pertama kali lagi, dagingnya harus diubah. Entah dibikin lebih pedas lagi, entah dibikin lebih asin lagi, lebih manis lagi, lebih kecut lagi mungkin. Sehingga akhirnya memberikan sensasi yang berbeda kepada otaknya. Inilah yang kita sebut dengan hedonic adaptation.
atau adaptasi terhadap kebahagiaan, level kebahagiaan. Maka teman-teman, ngerasa nggak untuk bikin bahagia kita sekarang itu nggak semudah ketika kita masih kecil. Game-game yang kita mainkan sebelumnya itu tidak lagi memberikan sensasi sebagaimana pertama kali kita main game. Drakor-drakor yang sebelumnya kita tonton, sekarang tuh kayak udah gini lagi. Gak sebagaimana pertama kali kita nonton drakor tuh kayak baru pegangan tangan aja udah gitu-gitu banget kayak gitu. Sekarang mau ciuman, mau buka baju, mau salto, mau apa namanya kayang kayak mau kayak gimana kayak gitu. Kita udah biasa aja gitu. Oh iya, ala paling kayak gini. Tahu nggak ini? Itu bukan karena adegannya biasa teman-teman, tapi otak kita yang akhirnya menormalisasi hal itu karena udah dirangsang begitu terus. Maka untuk bisa membahagiakan otak kita, untuk sebagaimana sebelumnya, kita itu butuh rangsangan lebih. Inilah yang membuat manusia itu nggak pernah ngerasa cukup. Dia udah punya lahan sawit banyak, misal kayak gitu. Misal kayak gitu. Dia masih butuh untuk ya itulah pokoknya gitu ya. Terus untuk nyari lagi, tahu nggak kenapa? Karena otaknya udah menormalisasi hal tersebut. Kenapa ini perlu teman-teman ketahui? Buat teman-teman yang belum bekerja ya, ini penting banget. Dulu ketika aku belum kerja, aku bilang gini sama Allah. Ya Allah, 2 juta aja cukup buat aku ya Allah. 2 juta aja cukup banget buat aku. Dulu aku tinggal di masjid, jadi marbot masjid. Jadi nggak perlu bayar kos, kebayang nggak sih? Dan 2 juta buat anak yang udah nggak perlu mikirin bayar kos lagi, itu udah kayak kalian mau makan apa gitu. Sini aku traktir gitu, ayo main keluar sama aku gitu. Aku kalau dulu aku kuliah di Jogja teman-teman, kita makan itu di Burjo. Tahu Burjo nggak? Burjo itu kalau di Malang namanya Warmindo. Nah kalau di Jogja namanya Burjo. Aku tuh berani neraktir teman-temanku mau setiap hari juga oke kayak gitu. Aku punya kapasitas untuk itu dengan 2 juta itu tadi. Makanya aku bilang kayak, ya Allah 2 juta aja udah cukup kayak gitu. Tapi tahu apa yang terjadi ketika aku kerja pertama kali? Aku dapat gaji yang berkali lipat daripada itu, tapi teman-teman tahu, kebahagiaan yang dulu nggak bisa aku rasain lagi. Pertama kali aku dapat gaji itu rasanya seneng banget. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga, aku udah tidak bisa lagi bahagia makan di burjo. Padahal burjonya sama, menunya sama, makanannya sama. Sehingga akhirnya, oke lah nggak burjo, cobalah ke mall. Di mall aku ngelihat orang-orang kaya makan di restoran-restoran bernama gitu ya. Bukan yang di food courtnya, kalau food courtnya masih affordable mungkin. Tapi kalau yang udah di restoran-restoran tertentu yang udah punya tempat duduk sendiri, biasanya makannya 40.000, 50.000, 60.000 kayak gitu ya. Akhirnya aku nyoba makan di situ. Ketika pertama kali aku nyoba makan di situ, enak banget emang. Ngerasa kayak udah kayak orang kaya gitu. Udah kayak mereka-mereka yang kaya raya gitu. Tapi tahu nggak? Ketiga kali aku makan di situ, kebahagiaan itu hilang lagi. Maka aku coba untuk memaksakan diri makan di restoran yang lebih mahal lagi daripada itu. Sampai akhirnya dompetku yang menjerit gitu. Dompetku yang akhirnya udah nggak bisa ngatasin lagi ini. Tapi aku akhirnya bingung. Aku punya uang lebih banyak daripada dulu. Aku bisa mengakses kebahagiaan yang lebih banyak daripada dulu. Tapi aku udah nggak bisa sebahagia dulu lagi. Ketika aku tinggal di masjid. Ketika aku dapat makanan tuh makanan sisa dari jamaah yang gak kemakan, paham gak sih maksudnya? Terus habis itu dikasih ke marbot masjid, ya itu yang aku makan. Dan itu aku udah bahagia banget. Tapi sekarang aku dikasih itu gak mau, paham maksudnya? Ngerasa kayaknya aku lebih pantas dapetin sesuatu yang lebih lagi deh. Itu sudah tidak lagi membahagiakan sebagaimana dulu. Apa yang berubah? Yang berubah adalah otaknya. Kenapa ini penting dikasih tahu kepada teman-teman? Agar teman-teman tahu bagaimana cara mengendalikan otak, agar teman-teman tahu konsep cukup. Karena manusia yang tidak pernah tahu konsep cukup, dia nggak akan pernah berhenti sebelum mulutnya dijejalin sama tanah kuburan. Hanya tanah kuburan yang bisa bikin dia ngerasa udah cukup. Kalau dia tidak pernah tahu yang namanya cukup. Kita coba bahas. Nih ya. Kemampuan adaptasi terhadap kebahagiaan membuat manusia membutuhkan stimulasi baru terus-menerus sehingga ia tidak pernah merasa cukup. Tahu nggak? Insentif BGN, Badan Gizi Nasional yang 6 juta per hari, tahu nggak? Tahu? Pernah kebayang nggak 6 juta sehari itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana?
Teman-teman tahu nggak kenapa itu nggak bisa dilepasin? Kenapa itu tidak bisa libur untuk Aceh mungkin? Tahu nggak kenapa? Apakah mereka kekurangan uang buat mengakses kebahagiaan itu, teman-teman? Enggak. Tapi tidak ada konsep cukup di dalam hatinya. Dan sayangnya, kita nggak seperti itu karena kita nggak punya kesempatannya. Bukan karena kita lebih baik dari mereka. Andaikan kita sekarang yang ditawarin 6 juta sehari, apakah kita bisa bilang kayak gitu, semudah itu? Apakah kita akhirnya bisa menolak dengan lantang, percaya diri, kita ngerasa kayak, enggak, aku mau berjuang dengan usahaku sendiri. Apakah kita bisa percaya diri untuk mengatakan itu? Kalau belum, kita harus siap-siap itu dari sekarang. Karena yang namanya ujian itu akan bertambah ya, seiring berjalannya waktu. Dan bisa jadi suatu hari kita yang ada di posisi itu. Kita yang ada di posisi untuk diuji terkait perkara itu. Maka teman-teman coba lihat ini. Ini adalah ayat yang sering dibolak-balik ya, dibolak-balikin kalau berulang-ulang kalau di bulan Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Agar kamu bertakwa. Teman-teman tahu nggak? Aku dengerin podcastnya Ustadz Felix. Disitulah yang akhirnya aku mendapatkan satu POV baru. Selama ini bulan Ramadan di dalam kepalaku itu adalah puasa. It means menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak berhubungan. Sehingga akhirnya konsep pertama yang aku bayangkan dalam kepala adalah beban. Karena harus nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa berhubungan, kayak gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak? Tapi ternyata Ustadz Felix tuh bilang kayak gini. Ramadan di dalam Al-Quran cuma disebut 1 kali, teman-teman. Bulan di dalam Al-Quran yang disebut 1 kali cuma Ramadan. Dan Ramadan itu ternyata tidak disandingkan dengan puasa. Dia disandingkan dengan apa, teman-teman? Di ayat selanjutnya adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Teman-teman tahu nggak? Kalau di bulan Ramadan sebenarnya tidak pernah konsep awalnya itu adalah terkait puasa. Tapi konsep awalnya ketika Ramadan itu diciptakan, itu semuanya identik dengan Al-Quran, dengan petunjuk. Artinya bukan bebannya dulu, tapi petunjuknya dulu. Maksudnya apa? Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah tuh pengen bilang kayak gini loh. Ketika kita bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita ngerasa gaji tagihan mahal misal kayak gitu. Tapi coba teman-teman sekarang lihat di bulan Ramadan. Teman-teman makan di bulan Ramadan tuh sebanyak apa sih kalau buka puasa? Meskipun banyak, tapi itu cuma 1 kali nggak sih teman-teman? Sehari. Bisa dibayangin nggak? Dan itu teman-teman nggak mati. Makan kayak gitu. Ada nggak orang puasa 30 hari terus mati gara-gara puasanya? Nggak ada kan? Bisa ditangkap nggak di maksudnya? Artinya Allah tuh bilang kayak gini, aku tuh nggak pernah ngasih kalian tuh standar yang aneh-aneh loh dalam kehidupan. Dan kalian bisa ngelihat itu di bulan Ramadan ketika akhirnya perut-perut kalian itu tidak perlu dimasukin makanan sebanyak yang kalian pikirkan sebelumnya. Iya nggak? Kita mikir 3 juta itu nggak cukup karena kita ngerasa makanan yang kita butuhin tuh banyak banget. Harus beli ini, harus beli itu, harus proteinnya harus yang ini, karbohidratnya harus yang ini, nggak boleh yang itu, sayurnya yang ini, harus ganti lagi. Tapi di bulan Ramadan itu semua dibantah oleh Allah dengan puasa. Dan ketika puasa itu kita cukup dengan es cendol yang kita rasa harus dua bungkus tadi ya. Tapi es cendol 1 aja udah kerasanya kayak kelempokan banget, paham gak? Tahu kelempokan gak sih? Kekenyangan, tau gak? Itu tuh Allah tuh mau bilang ya, aku tuh nggak pernah loh bikin standar kamu tuh harus makan di hotel bintang berapa misal, atau restoran chef Michelin atau apa gitu misalnya. Paham gak maksudnya? Kamu nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu harus yang seheboh apapun itu gitu, misal kayak gitu. Dan kerennya di bulan Ramadan tuh nggak cuma mulut yang ditutup, tapi kemaluannya juga ditutup.
Yang kamu pikir kamu bakal mati kalau nggak interaksi dengan cewek, atau kamu bakal mati nggak interaksi dengan cowok, ternyata nggak kayak gitu. Di bulan Ramadan kamu nggak ngapa-ngapain sama pasanganmu, kamu tetap hidup-hidup aja. Paham gak maksudnya? Allah tuh pengen bilang bahwa hidup ini nggak pernah didesain untuk makan. Hidup ini nggak pernah didesain untuk, bahasa kasarnya, kentu. Tahu nggak? Jadi kalian nggak nikah pun it's okay, it's fine. Paham gak maksudnya? Allah tuh pengen bilang bahwa standar-standar yang dibikin oleh manusia itu nggak pernah datang dari Allah. Standar dari Allah, aku ciptain kalian hanya untuk ibadah. Dan ketika kalian puasa, kalian bisa ngelihat bahwa perut yang perlu kalian isi cuma sebatas itu aja. Maka gaji yang kalian terima selama ini ternyata cukup. Kalian nggak perlu lagi pinjol, kalian nggak perlu lagi pakai Shopee pinjam mungkin. Kalian nggak perlu lagi ada kami, aku laku, dan lain-lainnya, nggak perlu. Karena apa-apa yang udah aku desain untuk kalian, itu udah cukup buat kalian. Sehingga pemikiran-pemikiran kita yang sebelumnya kita habiskan untuk gimana cara nyari uang lebih banyak lagi. Gimana cara beli baju yang lebih bagus lagi daripada ini, itu bisa kita pakai semuanya untuk mikirin puasa. Mikirin berinteraksi dengan Al-Quran. Allah tuh cuman pengen bilang, di bulan ini aku stop semuanya, dan memang kalian gak perlu semua itu. Aku pengen kalian balik lagi buat ngelihat Al-Quran, buat interaksi dengan Al-Quran. Kenapa Ramadan kita tidak pernah berarti dalam kehidupan kita? Karena kita gak pernah interaksi dengan Al-Quran. Kita itu berusaha untuk secepat mungkin menghabiskan waktu, mengisi hari itu dengan kegiatan demi kegiatan, agar kita bisa cepat-cepat buka puasa. Kita nggak pernah akhirnya mendesain hari itu benar-benar untuk mencari apa yang kurang dalam kehidupan kita. Dalam tanda kutip adalah kurang untuk menuju kepada Allah. Tapi yang kita cari adalah ketika mulutnya udah ditutup, kita itu sibuk ngebuka lagi. Ketika pintunya udah ditutup, kita buka dengan menggedor-gedor bahkan. Kita bingung takjilnya apa, kita bingung buka puasanya apa. Kita bingung karena nggak bisa kontakan sama dia. Tapi akhirnya kita nggak pernah memberikan ruang buat Allah di situ. Padahal Allah itu bilang bahwa Ramadan ini adalah bulan buat kamu interaksi bareng aku. Dan kamu dikasih tahu bahwa dengan makanan yang sedikit itu, kamu cukup. Gak perlu seheboh yang dibayangin, yang diajarin sama food vlogger mungkin. Food vlogger. Yang harus makan ini, makan itu, dalam satu meja ada begitu banyak misal kayak gitu. Sampai kita bingung karena uang kita gak cukup untuk beli itu semuanya. Tapi kita ngerasa kayak gimana caranya aku bisa sebahagia itu ya. Dan menariknya teman-teman, di hedonic adaptation tadi, ketika akhirnya kita itu puasa, menekan perut kita dan kemaluan kita, itu justru yang bikin kenikmatan itu hadir kembali sebagaimana awalnya. Gorengan yang dulunya tidak pernah nikmat, sekarang jadi nikmat lagi. Paham gak maksudnya? Es cendol yang kita udah ngelihat berkali-kali itu jadi nikmat banget ketika bulan Ramadan. Karena kita itu udah diresep ulang sama Allah untuk kembali ke baseline. Untuk kembali ke taraf dasar yang Allah itu nggak pernah minta aneh-aneh memang kepada kita. Allah tuh nggak pernah nuntut yang kamu harus kaya, harus yang kayak gini, harus beli yang ini, beli yang itu, misal kayak gitu. Allah nggak pernah minta kayak gitu. Allah itu cuma ngajarin kita cukup, dan Allah itu ngajarin kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Allah tahu banget di luar Ramadan kita nggak punya waktu buat itu. Al-Quran kita pajang di rak buku sampai berdebu. Allah tahu banget. Maka Allah ciptain Ramadan agar kita bisa ngeluarin itu dari rak buku kita. Agar kita akhirnya mau ngambil itu lagi. Agar kita mau lagi buka dan akhirnya nginget bahwa Allah nggak pernah nuntut apapun kepada kita. Supaya apa sih teman-teman? Kenapa sih Allah harus ciptain ini? Agar kita ngerasa hidup itu nggak sesusah itu meskipun in this economy. Paham gak maksudnya? In this economy yang orang-orang bilang ngerasa kayak hidup tuh udah kayak ngap-ngapan gitu maksudnya. Tapi Allah tuh Allah tuh selalu bilang bahwa aku nggak pernah minta itu gitu.
Aku nggak pernah nuntut kamu kaya. Aku nggak pernah nuntut kamu kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Aku cuma minta kamu ngomong sama aku. Aku cuma minta ketika kamu nggak punya apa-apa, kamu ngadep ke aku. Ketika kamu pengen sesuatu, kamu ngadep ke aku. Ketika kamu ada masalah, kamu ngadep ke aku. Aku cuma pengen kita ngobrol. Itu kata Allah. Karena Allah tahu banget betapa banyak tangisan kita dengan kehidupan ini. Betapa banyak keringat yang kita udah keluarin, betapa banyak kopi Golda yang kita habisin di Indomaret itu, yang nemenin kita ketika kita mikir, itu nggak pernah bisa ngasih kita solusi. Betapa banyak akhirnya drakor yang kita tonton itu, Dracin yang sekarang lagi rame juga, itu nggak pernah bikin kita bisa bahagia lagi. Allah itu pengen ngereset itu semuanya, hati kita, otak kita, hanya untuk bilang bahwa bahagia itu sesederhana ini loh. Bahagia itu hanya bisa kamu temuin kalau kamu ngadep ke aku. Sesuatu yang kita lupain selama 11 bulan. Kenapa Ramadan kita nggak pernah sama lagi? Karena emang artinya bukan seneng-seneng lagi teman-teman. Ramadan ketika kita udah dewasa, artinya adalah bertemu dengan Allah. Ramadan ketika kita udah dewasa adalah artinya berinteraksi dengan Allah. Tanda-tanda yang Allah beri buat kita. Agar kita kembali lagi bareng Allah. Maka kalau teman-teman baca Al-Quran, menariknya Al-Quran itu tidak pernah didesain untuk orang-orang yang udah derajat kesuciannya tinggi banget. Tapi Al-Quran itu didesain bahkan buat kita-kita yang gak soleh-soleh amat ini. Yang ketika kita buka random bisa jadi, ayat-ayat itu benar-benar secara spesifik diturunin buat kita. Ketika tadi dibacain sama Mas Aan, surat Al-Insyirah kita baca bareng-bareng, maka Allah bilang ketika setiap satu kesusahan itu selalu diikuti dengan kemudahan. Dan kalau kita beda di surat Al-Insyirah teman-teman, maka ketika ngebahas kesusahan, Allah itu pakai kata-kata spesifik, tapi ketika ngebahas terkait kemudahan, maka Allah itu pakai kata-kata umum, atau plural, atau jamak. Tapi ketika akhirnya ngomong kesusahannya, teman-teman tahu pakai ini nggak? Tahu bahasa Inggris, the. Man and the man itu beda. Paham gak maksudnya? Man itu laki-laki secara umum. Tapi the man itu spesifik laki-laki yang mana? Paham gak maksudnya? Maka di surat Al-Insyirah tadi, kesusahannya itu pakai the. Kesusahan yang itu jawabannya kebaikan yang umum. Jawabannya itu kemudahan yang umum. Paham gak maksudnya? Itu cara Allah nulis kayak gitu buat kita. Maka di satu kesulitan yang aku berikan buat kamu, aku kasih kamu banyak kebaikan. Aku kasih kamu banyak kemudahan. Tapi kenapa itu tidak pernah terakses buat kita? Karena kita gak pernah akses. Karena kita gak pernah ngasih ruang buat Allah. Karena kita menutup hati kita buat Allah hadir di dalamnya. Karena kita sibuk mikirin kerjaan kita, kehidupan kita, rasa sakit hati kita, kekecewaan kita, ketidakidealan dalam kehidupan kita, gaji-gaji kita mungkin. Prestasi-prestasi yang tidak pernah kita ukir itu. Yang kita sibukin adalah kita ngelihat banyak orang lain mendapatkan apa-apa yang kita gak dapetin. Tapi kita lupa untuk mensyukuri apa-apa yang udah didesain sama Allah buat kita. Maka bulan Ramadan adalah saat semuanya itu dikunci. Semua itu di close buat sama Allah ya. Ditutup pintu mulutnya, ditutup pintu kemaluannya. Buat apa? Agar kita gak kesana. Karena ingat tadi, Allah itu ngedesain otak hanya bisa fokus satu hal dalam satu waktu. Kalau kita udah fokus mulut, kita udah nggak bisa fokus sama Ramadan lagi. Kalau kita udah fokus sama kemaluan, kita udah nggak bisa fokus Ramadan lagi. Maka sama Allah ditutup itu agar kita bisa fokus kembali hanya untuk Allah. Hanya untuk Al-Quran. Kalau teman-teman belum ngerasain Ramadan itu sespesial itu, mungkin karena teman-teman belum akhirnya memberikan ruang buat Al-Quran itu hadir dalam kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman ingin Ramadan kali ini itu lebih bermakna, buka Qurannya. Buka Qurannya, baca. Itu adalah kalimat-kalimat yang Allah turunin buat kita semua. Bukan buat orang lain ya. Ketika kita baca ayat itu, bukan buat orang lain dulu, tapi buat kita. Kalau kita punya mindset yang tepat, ketika kita ngelihat Al-Quran itu adalah buat kita, kita akan selalu ngerasa relate setiap ayat apapun itu ayatnya. Even itu adalah alif lam mim. Alif lam mim artinya apa teman-teman? Gak ada. Gak ada gak sih? Tapi gimana caranya relate buat kita? Tahu gak Rasul tuh bilang apa? Setiap orang yang baca Al-Quran itu
maka satu hurufnya akan dikali 10. Maka aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Rasul tuh bilang, lu nggak ngerti artinya aja dikali 10. Maka kamu yang nggak bisa bahasa Arab, kamu yang nggak tinggal di Arab, kamu yang tinggal di Indonesia, yang buka masih bacanya a i u abata itu, kamu baca Al-Quran, kamu tetap dapat pahalanya. Itu relate banget buat kita yang masih belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Itu relate banget buat kita yang belum bisa bahasa Arab, akhirnya bisa nadaburin itu dengan baik. Yang kalau melihat artinya harus melihat terjemahannya dulu. Maka Al-Quran itu nggak pernah didesain untuk orang-orang canggih atau kesucian level tinggi misal. Al-Quran itu buat kita. Kita yang nggak soleh-soleh amat ini. Al-Quran adalah buat kita yang mau ngemulai untuk balik lagi sama Allah. Al-Quran adalah didesain buat kita yang akhirnya ngerasa udah cukup ya Allah main-mainnya. Aku pingin balik. Al-Quran didesain buat Ramadan dihadirkan untuk menutup lubang mulut dan kemaluan agar manusia itu bisa fokus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini penting banget. Dan ini ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Atau beribadah kepadaku. Maka Allah sekali lagi gak pernah ngedesain kita buat mulut kita. Allah gak pernah ngedesain kita buat kemaluan kita. Allah ngedesain kita untuk beribadah kepada Allah. Maka meskipun kamu gak kaya, meskipun kamu bukan yang paling cantik, meskipun kamu bukan yang paling ganteng, meskipun kamu bukan yang paling berprestasi, meskipun kamu gak punya gamis selevel artis-artis itu mungkin. Meskipun kamu juga akhirnya tidak bisa memberi kendaraan-kendaraan yang mewah ya. Kamu tetap hamba Allah. Allah tuh tetap hadir buat kita. Maka kita bisa aja kehilangan segalanya, tapi kita gak boleh kehilangan Allah. Ini terakhir dari aku teman-teman. Ramadan itu diciptakan oleh Allah agar manusia itu tetap jadi manusia. Karena kalau dia dibiarin gak ada Ramadan, gak ada waktu di mana mulut dan kemaluan itu dikunci, manusia gak akan ada bedanya sama babi. Manusia gak akan ada bedanya sama monyet. Yang dia makan, yang dia berhubungan. Udah gitu aja. Tapi karena ada Ramadan, maka manusia itu bisa stay tetap jadi manusia karena akhirnya dia ingat dia nggak pernah diciptain untuk makan doang. Dia nggak pernah diciptain untuk berhubungan doang. Tapi dia diciptain untuk beribadah kepada Allah. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku juga berharap teman-teman bisa menjalankan puasanya sampai akhir ya. Teman-teman lancar, nggak ada masalah sama sekali, dan kita akhirnya bisa manen pahala sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang belum ngerasa Ramadan ini adalah sesuatu yang spesial, it's okay, it's fine, kita mulai dari sekarang. Kita mulai pelan-pelan, kita buka Al-Qur'annya lagi, kita mulai lagi dengan ayat pertama yang kita mungkin udah bosen karena itu adalah ayat paling banyak kita baca di Ramadan. Ya, kita karena mulainya cuma Alif Lam Mim Al-Baqarah, terus nanti diulang lagi di Ramadan selanjutnya gitu. Karena kita nggak pernah lolos dari juz 1 misal kayak gitu. It's okay, it's fine, nggak apa-apa. Tapi Al-Qur'an yang berdebu itu teman-teman bisa keluarin dari rak bukunya, teman-teman bisa akhirnya baca lagi. Gak perlu one day one juice kalau itu terlalu berat. Tapi baca aja, baca artinya, baca sesuatu yang akhirnya dan ngerasa bahwa ini buat aku. Ini diturunin buat aku, ini adalah kata-kata spesial, kalimat-kalimat spesial yang Allah ciptakan hanya buat aku. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya? Bagi kupon.